Ini mengajarkan kita bahwa kita harus sering-sering berkirim kepada orang-orang yang sudah mendahului kita. Entah itu Fatihah, entah itu doa, sedekah, amal soleh yang lain. Kita niatkan untuk mereka. Mungkin bagi mereka, bagi kita yang hidup, ini kayak tidak ada, kayak sepele, tapi bagi mereka yang sudah meninggal, itu luar biasa. Kayak kita lewat di depan kuburan, dibiasakan kita uluk salam dulu. Setelah mengucapkan salam, kita baca sholawat 3 kali, kita hadiahkan untuk mereka. Mungkin bagi kita sholawat 3 kali tidak ada apa-apanya, tapi bagi mereka yang hidup itu luar biasa. Luar biasa. Bahkan ini Imam Ad-Dailami meriwayatkan satu hadis yang bunyinya begini: mal mayyit fil qabri illa kal gharikil mutawawwid. Mayit yang ada di kuburan itu seperti orang tenggelam yang minta tolong. Ini mayit, orang yang sudah meninggal itu seperti orang tenggelam yang minta pertolongan, menunggu pertolongan. Kita tahu kalau tenggelam lagi ngap-ngapan itu sakitnya luar biasa. Yantabiru da'watan talhaquhu min abin au ummin au akhin au sadiqin. Pertolongan apa yang mereka tunggu? Apa yang mereka nanti-nanti? Doa. Doa yang diperuntukkan untuk dia dari ayahnya, dari ibunya, dari saudaranya, dari temannya. Itu yang mereka tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, pada subuh hari Minggu ini kita bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat, sehat baik, keadaan nyaman, cuaca lumayan dingin, mungkin karena AC juga. Tentu hal ini tidak lain dan tidak bukan ya karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga kemudian Allah menggerakkan hati kita untuk bisa sama-sama menuju ke masjid untuk melaksanakan amal soleh, yakni berupa sholat subuh berjamaah serta mengikuti kajian subuh. Pernah suatu ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan begini, andai siapa yang mengatakan bahwa orang yang subuh-subuh kemudian melangkahkan kakinya untuk mempelajari ilmu agama tidak dianggap sebagai jihad fisabilillah. Nah, ini perkataannya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa orang yang kemudian melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu tidak dianggap sebagai jihad fisabilillah. Makanya dulu orang belajar itu pergi melangkahkan kakinya mengunjungi kajian-kajian ilmu agama, hakikatnya juga berjihad. Makanya Nabi dulu ketika mengumumkan perang, tidak semua sahabat diajak untuk perang. Ada sebagian sahabat yang memang ditugaskan Nabi untuk mendalami ilmu agama, dan itu statusnya juga jihad fisabilillah. Untuk hadis
subuh kali ini ya, pertemuan kali ini, yakni hadis yang ke-15 tadi sudah dimuqaddimai oleh beliau Al-Mukarram Kiai Darul ya. Berkaitan dengan antara orang yang hidup dan orang yang meninggal. Diriwayatkan dari Sufyan, Amman sami amin Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yaqul. Diriwayatkan dari Sufyan. Sufyan ini meriwayatkan dari orang yang mendengar langsung dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini. Inna a'malal ahya'i tu'radu ala asyairihim wa ala abaihim minal amwat. Sesungguhnya kata Nabi, perbuatan-perbuatan orang yang hidup itu akan ditampakkan ala asyairihim, atas teman kerabat, wa ala abaihim, dan atas orang tuanya yang sudah meninggal. Jadi datangnya kita subuh malam hari ini, keluarga kita menyaksikan. Oh, mak saya ternyata ikut pengajian subuh. Oh, ibu saya ikut pengajian subuh. Anak saya ikut pengajian subuh. Itu keluarga kita yang sudah mendahului kita itu akan selalu melihat dan menyaksikan. Mungkin kalau kita bayangkan kayak layar CCTV lah gitu. Jadi bisa nengok. Nah, saya sholatnya rajin, tepat waktu. Artinya bisa menonton. Fa in kana khairan hamidu Allah taala. Nih. Kalau amal itu baik, yang disaksikan oleh kerabat kita, teman kita, sahabat kita, tetangga kita, keluarga kita, orang tua kita, kok baik amal kita itu, maka mereka akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kuburnya itu mereka akan mengatakan alhamdulillah. Itu yang dia ucapkan, yang mereka ucapkan. Wastabshiru, serta merasa sangat bahagia, sangat bahagia. Wa iyyaru ghaira dzalika qalu Allahumma la tumithum hatta tuhdihim hidayatan. Kalau yang mereka lihat sebaliknya, artinya bukan amal baik, bukan amal soleh, maka mereka akan mengatakan, ya Allah, jangan kau matikan dulu mereka. Ya Allah, jangan kau ambil dulu mereka sampai kemudian engkau memberi hidayah kepada mereka. Ini luar biasa. Ya, orang yang dikubur saja, yang sudah meninggal masih peduli dengan kita yang masih hidup. Masa iya kita yang masih hidup tidak mau peduli kepada sesama yang masih hidup? Ini satu yang perlu kemudian kita contoh. Orang yang sudah meninggal mungkin tidak bisa memberi apa-apa kecuali hanya berdoa dan memuji kepada Allah. Itu saja masih pedulinya luar biasa. Lebih-lebih peduli tentang kehidupan yang selanjutnya ya. Kalau mereka menyaksikan hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh keluarganya, oleh temannya yang masih hidup, maka mereka akan mengatakan, jangan engkau ambil dulu dia ya Allah sampai kemudian engkau memberikan hidayah, memberi petunjuk. Sehingga faqala alaihi salam yu'dal mayyit fi qabrihi kama yu'da fi hayatihi. Itu tadi sudah selesai. Di suatu kesempatan Nabi juga pernah bersabda, mayit itu akan tersakiti di kuburnya sebagaimana ia juga bisa tersakiti saat hidup.
Artinya tidak hanya orang yang hidup yang kemudian merasa tersakiti. Orang yang sudah meninggal itu juga bisa tersakiti. Sehingga sahabat heran. Herannya kenapa? Karena orang yang meninggal itu sudah tidak lagi bergaul dengan siapapun. Dia tidak melakukan dosa lagi, tidak pernah bermusuhan dengan tetangga lagi. Lantas apa yang kemudian membuat mereka tersakiti? Maka kemudian kata Nabi, betul, innal mayyit la yudhnibu dzamban wa la yunazi'u wa la yukhasimu ahadan wa la yu'dhi jaran. Betul, mayit itu sudah tidak lagi bisa berbuat dosa, tidak lagi bisa berbuat kesalahan, serta juga tidak lagi bisa bermusuhan dengan sanak keluarga, dengan tetangga, dengan kawannya. Tidak akan lagi ada cekcok. Lakin illa annaka in naza'ta ahadan la budda ayyashtamaka walidayka fayu'dayani indal isa'ah wa kadzalika yafrahani indal ihsan fi haqqihima. Cuma saat kamu bercekcok, bermusuhan ataupun ada masalah dengan orang lain, yang kemudian orang lain itu, kata orang Jawa, misui bapaknya yang sudah meninggal, ikut terkena kata-kata yang sebenarnya tidak layak untuk dikatakan. Biasa kan orang kalau lagi marahan nih keluar kata-kata yang sebenarnya tidak pantas untuk dikeluarkan, kata-kata jorok apalah begitu. Bahkan sampai yang dikata-kata itu bukan orang yang di depannya, tapi sampai ke bapaknya, ibunya yang sudah meninggal. Oh, pantas kamu ini anaknya ini, itu yang dibawa-bawa yang sudah meninggal. Lah ini kata Nabi yang kemudian orang yang sudah meninggal ini merasa tersakiti. Sebagaimana andaikan dia hidup kemudian dikata-katain orang juga tersakiti. Gitu. Makanya meskipun keluarga kita sudah meninggal, ini perlu kemudian untuk kita hati-hati kepada orang lain, agar bagaimana orang lain itu tidak kemudian keluar kata-kata yang bisa menyakiti keluarga kita yang sudah meninggal. Perkataan apapun itu, misalnya dituduh punya hutang tak bayar kan begitu, banyaklah. Atau dituduh dulu bapakmu ini suka goda istri orang atau bagaimana, itu kan andaikan dia hidup kan dikatain begitu tersakiti. Andaikan itu pun ketika dia sudah meninggal dikatakan kepada anaknya karena ada permusuhan dan lain sebagainya, itu juga merasa tersakiti. Itu sebagaimana ini artinya begini, hadis ini ingin menjelaskan bahwa apa-apa yang kita lakukan, terutama tentang amal soleh, amal baik, itu juga akan berimbas kepada keluarga kita yang telah meninggal. Misalnya ini, kita punya anak, kita didik anak kita untuk bisa membaca Quran, kita didik anak kita untuk bisa berwudu dengan baik, kita ajari mereka untuk sholat, mulai dari belum balik sampai balik, sampai mereka pandai baca Quran, pandai wudu, pandai sholat. Kemudian kita meninggal. Ini kata para ulama, anaknya tidak mendoakan kita tak masalah, asal mereka masih baca Quran tanpa diniati untuk kita, orang tua, mereka sholat, mereka wudu, kita dapat aliran pahalanya. Kenapa? Karena kita sumbernya, kita yang mengajari mereka. Jadi andaikan ada seorang santri, murid, tidak pernah mendoakan gurunya, tapi semua ilmu yang dia dapat dari gurunya kemudian diamalkan, ilmunya juga ada, gurunya juga ada. Nah ini, gurunya juga dapat, apalagi orang tua. Maka penting kemudian kita memberikan pendidikan agama, utamanya yang pokok-pokok ya.
Misalnya tentang sholat, wudu, akhlak yang baik pada anak kita. Agar kita nanti kalau meninggal nyaman mandangnya dari dalam kubur. Adem gitu. Nyaman suasana kita. Termasuk sebaliknya. Kalau kemudian anak kita ini bejat gara-gara kita tidak peduli saat muda, saat masih kecil, tidak kita didik, tidak kita tuntun untuk belajar agama, untuk sholat, untuk wudu yang baik, sehingga kemudian kita meninggal, anak kita tidak pernah sholat, suka menggoda orang lain, suka mengganggu orang lain, kita panas di situ, kita tidak nyaman di dalam kubur menengok. Karena tadi kan semua amalnya ditambahkan ke kita, ibarat kayak kita nonton. Sedih sekali rasanya kalau nonton anak sendiri ternyata berbuat sesuatu yang andaikan kita hidup, kita tidak mungkin membiarkan itu terjadi, kan begitu. Misalnya suka mencuri, mengganggu orang di jalan dan lain sebagainya. Na'udzubillah, misalnya sampai berbuat zina, kita juga bisa tengok dari situ. Ya Allah, betapa kemudian sengsaranya kita di sana. Kalau kemudian kita menyaksikan buah hati yang kita cintai, yang kita ngomong dari kecil sampai besar sampai kita meninggal, ternyata tidak bisa membanggakan kita sebagai orang tua. Suatu ini ada kisahnya ya, karena Imam Usfuriyah ini kan satu hadis ada kisahnya gitu. Kadang kisahnya 1, 2, 3 yang berkaitan dengan hadisnya. Ada ini cerita ya, hikayat dari Thabit Al-Banani rahmatullah alaih. Thabit Al-Banani ini biasa ziarah kubur tiap malam Jumat. Punya kebiasaan pergi ke kuburan ya. Mungkin ada keluarganya yang di situ sudah meninggal atau sahabatnya. Beliau biasa rutin tiap malam Jumat. Seorang ulama besar rutin ziarah kubur. Karena penting ziarah kubur itu. Di antaranya satu, kita akan gampang ingat mati. Orang ziarah kubur itu gampang ingat mati. Kalau sudah ingat mati ini, kita mau santai-santai ini kan sudah tidak nyaman. Kalau sudah ingat mati, mau santai tidak nyaman. Pasti itu. Kenapa selama ini kita masih banyak santainya? Mungkin kita tidak sering ingat matinya. Mungkin kita masih sehat, gambarannya kita masih lama hidup. Atau yang masih banyak duit, mungkin nanti kalau sakit gampang berobat dan lain sebagainya kan. Banyak faktornya sehingga kemudian kita bisa tenang, santai. Waktunya nganggur, ya kita pakai untuk ngerokok sama ngopi aja. Misalnya kayak saya yang suka ngopi dan rokok. Padahal mungkin andaikan ambil Quran kemudian baca bisa dapat 1-2 lembar kan begitu ya. Andaikan kemudian bibir kita digerakkan untuk berzikir, itu pahalanya kan luar biasa nanti. Cuma karena kita merasa kita ini kadang gini, mohon maaf, kita ini sebenarnya khususnya saya pribadi sangat tidak siap untuk mati. Mungkin bapak-bapak sama ibu di sini sudah sangat siap untuk mati. Saya pribadi, kalau ditanya sudah siap untuk mati, sudah siap untuk bertemu Allah, sudah siap bekalnya untuk menghadap Allah, saya merasa tidak siap sama sekali. Terlalu banyak kesalahan dan terlalu lalai meninggalkan kewajiban. Nah, itu. Cuma gayanya kita ini kayak orang siap. Sebenarnya tidak siap, gayanya sok siap. Dengan santai. Tidak lagi sibuk mencari amal bekal untuk kehidupan akhirat. Santai. Kayak orang siap lahir. Ibarat kita berkendaraan yang jelas-jelas kita akan lewat di kantor polisi. Kendaraan kita tidak lengkap suratnya, SIM tak punya, STNK tak ada, plat nomor motornya mati, spion tak ada.
Kita santai lewat depan polisi, mungkin klakson lagi, titit titit. Padahal sudah yakin pasti ketangkep. Nah itu gambaran kita menghadapi, menunggu kematian. Kita sebenarnya tidak siap, gayanya pacaan kayak orang yang sangat siap. Bahkan kadang muncul dari mulut kita, kapanpun saya siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau Thabit Al-Banani ini sudah biasa ziarah kubur setiap malam Jumat. Bahkan beliau tidak sebentar. Mungkin kalau kita ziarah kubur sebentar, baca Yasin, habis itu tahlil sebentar, doa pulang. Beliau ini kalau ziarah malam Jumat ini sampai subuh. Sampai subuh di kuburan beliau kalau ziarah. Suatu ketika beliau sedang bermunajat ya, mendoakan mereka ahli kubur, tiba-tiba beliau mengantuk dan tertidur. Di dalam tidurnya ini beliau menyaksikan orang-orang yang sudah meninggal bangun semua, keluar semua dari sana. Untuk apa mereka keluar ini? Mereka keluar ingin mengambil paketan. Jadi ada yang semuanya keluar pakai baju yang bagus untuk berbondong-bondong ngambil kiriman. Mungkin dapat transferan gitu ya. Ibarat sekarang itu ditransfer. Yang aneh ini kata beliau, masing-masing dari mereka ini dapat semua. Dapat kiriman bingkisan tadi. Masuk lagi ke kuburan tuh dengan senyum yang sangat bahagia. Cuma ada satu orang yang ketika keluar dari kuburan itu sedih. Wajahnya pucat, bajunya tidak rapi, rambutnya ini acak-acakan, tidak terurus. Pergi nengok, ngecek, tidak ada kiriman, balik lagi dengan raut wajah yang sangat sedih. Mungkin yang tadi diceritakan beliau di dalam satu riwayat bahwa ada kalau malam Jumat itu kan memang ada riwayat yang mengatakan nanti ruhnya kita, keluarga kita yang meninggal akan diam di pintu, di depan pintu. Mungkin ini ceritanya. Sudah kadung menjemput kiriman, ternyata tidak ada kiriman, ternyata tidak ada bingkisan, ternyata tidak ada titipan. Sehingga beliau tanya, setelah laki-laki yang ini masih muda ini, masih muda sudah acak-acakan, yang tadi yang pakai pakaian bagus, kemudian dengan senyum yang cukup bahagia itu orang yang banyak yang sudah tua. Ini yang muda sudah tak terurus. Sehingga beliau memanggil dia dan bertanya, kenapa kamu kok ini sedih, pucat wajahnya? Beliau kemudian bercerita ini. Si mayit tadi yang masih muda cerita, begini Syekh, saya ini sebentar. Ini gharibun bainahum laisa li dzakirun bil ihsan wad du'a. Syekh, saya ini orang yang asing di kalangan mereka. Saya ini orang asing. Saya tidak ada yang kenal dengan semua ahli kubur yang ada di sini. Orang asing. Saya ibarat orang terasingkan. Bahkan tidak ada yang mengingat saya untuk kemudian berkirim tadi, kirim paket tadi. Gak ada yang ingat saya. Mereka semua ini punya keluarga, punya sahabat yang selalu mengirimi mereka dengan doa, dengan bacaan Quran, dengan sedekah, sehingga mereka itu setiap itu akan ngecek dapat kiriman, akan ngambil saya ikut keluar ngecek juga, tapi saya tak dapat. Tidak ada yang ingat. Kemudian beliau ini bercerita begini, sebenarnya Syekh, saya ini punya ibu. Saya dulu
meninggalnya, ini cerita. Saya dulu meninggalnya saat mau berangkat haji. Saat saya memasuki kota Mesir, kemudian ajal saya nyampe. Allah memanggil saya. Ajal saya sudah habis. Sehingga kemudian waktu itu saya bareng dengan ibu saya, bareng dengan ibunya. Kemudian saya dikuburkan, ibu saya nikah lagi. Mungkin memang sudah janda ya. Nah, ketika ditinggal anaknya, cari laki-laki untuk kemudian dijadikan suami. Lah, semenjak saat itu ibu saya tidak pernah ingat saya lagi. Ya Allah, melas nih. Melas itu. Ibunya saja, manusia yang jelas-jelas paling sayang, paling dekat dengan anak, bisa lupa kalau anaknya sudah meninggal. Bisa lupa. Apalagi bapak yang kadang kebanyakan kasih sayangnya tidak seperti ibu. Buktinya kalau ada ibu-ibu meninggal, bapak-bapak cepat menikah lagi. Kalau ibu-ibu yang bapak-bapak yang meninggal, kadang ibu-ibu ini lama untuk menikah lagi. Nah. Ibunya saja tidak ingat. Kemudian oleh beliau ini Thabit Al-Banani tanya, di mana rumahnya? Coba ceritakan. Siapa nama ibunya, tempatnya di mana? Kemudian beliau cerita, tempatnya di sini, Syekh, rumahnya di sini. Setelah beliau tersadar, siangnya beliau cari itu orang tua. Beliau cari. Karena si Mai ini titip salam Syekh. Bilang sama ibu saya, tolong ingat saya. Tolong kirimi saya sesuatu. Andaikan ibu saya tidak punya, bapak saya itu meninggalkan uang. Jadi ada harta yang ditinggalkan bapak saya dulu saat meninggal, dan itu tersimpan ada di, kalau bahasa sekarang, di saku saya, mungkin disimpan oleh anaknya sendiri. Jumlahnya waktu itu mi'atu mithqalin min fiddatin. Ada 100 mithqal perak. Banyak lah ini. Mungkin kalau sekarang ya 100 gram kah, atau mungkin 1 on lah. 1 on fiddah ya, perak. Tolong sampaikan pada ibu saya, ini sedekahkan untuk saya. Mungkin sudah lama tidak dapat kiriman ini, semenjak tadi meninggal tidak dapat apa-apa lagi. Dicari ketemu, disampaikan ibunya nih, orang semaput, orang bilang apa? Pingsan. Diceritakannya ibunya langsung pingsan, tidak sadarkan diri. Mungkin merasa ketika mendengar cerita ini merasa kasihan sekali kepada anaknya. Setelah tersadar, diambil betul itu emasnya, peraknya tadi, kemudian diserahkan kepada Thabit Al-Banani. Ini saya serahkan kepada sampean Syekh, tolong sampean sedekahkan, sampean infakkan atas nama anak saya. Ini ya Allah. Setelah beliau lakukan, malam Jumatnya beliau biasa, karena ini rutinan, beliau ziarah lagi. Ketiduran lagi, mimpi ketemu dengan anak muda tadi. Pakaiannya sudah rapi, ganteng lagi orangnya. Dia sudah sangat bahagia. Sama-sama kayak yang ini, yang lain. Ngambil kiriman juga, ngambil paketan juga. Ini mengajarkan kita bahwa kita harus sering-sering berkirim kepada orang-orang yang sudah mendahului kita. Entah itu Fatihah, entah itu doa, sedekah, amal soleh yang lain. Kita niatkan untuk mereka. Mungkin bagi mereka, bagi kita yang hidup, ini kayak tidak ada, kayak sepele, tapi bagi mereka yang sudah meninggal, itu luar biasa. Kayak kita lewat di depan kuburan, dibiasakan kita uluk salam dulu. Setelah mengucapkan salam, kita baca sholawat 3 kali, kita hadiahkan untuk mereka. Mungkin bagi kita sholawat 3 kali tidak ada apa-apanya, tapi bagi mereka yang hidup itu luar biasa. Luar biasa. Bahkan ini
Imam Ad-Dailami meriwayatkan satu hadis yang bunyinya begini, mal mayyit fil qabri illa kal ghariqil mutawawwid. Mayit yang ada di kuburan itu seperti orang tenggelam yang minta tolong. Mayit orang yang sudah meninggal itu seperti orang tenggelam yang minta pertolongan, menunggu pertolongan. Kita tahu kalau tenggelam lagi ngap-ngapan itu sakitnya luar biasa. Yantabiru da'watan talhaquhu min abin au ummin au akhin au sadiqin. Pertolongan apa yang mereka tunggu? Apa yang mereka nanti-nanti? Doa yang diperuntukkan untuk dia dari ayahnya, dari ibunya, dari saudaranya, dari temannya. Itu yang mereka tunggu. Fa idza lahiqathu kanat ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha. Kalau mereka dapat kiriman itu, dapat doa itu dari bapaknya, dari ibunya atau dari mana saja, mereka akan sangat bahagia, lebih dia cintai bahkan daripada dunia seisinya. Coba, hanya sekedar doa. Mungkin bagi kita sholawat 3 kali tidak ada maknanya, tapi bagi mereka yang hidup itu lebih baik daripada dunia seisinya. Lebih baik daripada dunia seisinya. Kalimat tasbih subhanallah subhanallah ya, atau subhana rabbiyal subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Satu kalimat. Ini kalau ditimbang dengan dunia dan seisinya, tidak ada apa-apanya ketika kita menghadap Allah. Yang paling bernilai itu hanya satu tasbih. Tapi bagi kita kan yang hidup cuma satu tasbih, cuma satu bacaan sholawat. Ini bagi kita, karena kita saat ini sedang tertidur. Kata Nabi kan begitu, an-nasu kulluhum niyamun. Manusia itu kalau belum meninggal kayak gini masih jalan-jalan, ini masih tertidur nih. Wa idza matu intabahu. Kalau sudah meninggal baru bangun. Nanti kalau sudah meninggal baru sadar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini banyak yang tidak ada manfaatnya, tidak ada artinya. Dan baru kita sadar saat kita meninggal. Wa idzan tabahu nadimu. Kalau kemudian kita sudah sadar baru penyesalan muncul. Ya Allah, kenapa saya dulu begini. Kenapa enggak begini ya? Tapi wa idza nadimu lam tanfa'hum nadamatuhum. Tapi saat itu penyesalan sudah tidak ada gunanya lagi. Penyesalan tidak ada gunanya. Ini sekali lagi ayo kita jangan ini orang meninggal melas sekali, melas. Kata Imam Hatim Al-Asam saat ditanya oleh gurunya Syaqiq Al-Bulkhi, ditanya Hatim Al-Asam, karena santrinya, kamu wis mondok 30 tahun nih gini. Awam itu apa? Beliau ini Hatim Al-Asam sudah mondok belajar kepada Syaqiq Al-Bulkhi selama 30 tahun lamanya. Tanya gurunya, kamu di sini bareng dengan saya, belajar dengan saya sudah 30 tahun, kamu dapat apa? Kemudian Hatim Al-Asam mengatakan, Syekh, guru, saya cuma dapat 8 perkara. Tapi saya rasa 8 perkara ini cukup untuk bekal saya hidup dari dunia sampai akhir. Apa yang pertama? Apa itu yang 8? Yang pertama, kata beliau, saya menyaksikan manusia ini banyak sekali cari teman, banyak sekali cari kekasih, cari orang yang merindu ya, cari kekasih, cari istri, cari ini, cari sahabat, cari orang-orang terdekat. Tapi setelah meninggal, kekasih-kekasih, orang-orang yang dia jadikan kekasih atau benda-benda yang dia kasihi, ada yang hanya menemani dia sampai pinggir kuburan. Ada yang ketika bangkrut sudah pergi, ada yang ketika jelek sudah pergi. Full kekasih yang kita anggap kekasih hanya akan menemani kita mengantar di pinggir kuburan. Sudah tidak pernah kita temukan seorang istri, seorang suami yang ikut masuk ke dalam kuburan. Karena saking cintanya kepada istrinya atau saking cintanya kepada suaminya. Tidak ada orang tua yang ikut masuk minta dikubur.
ketika anaknya sudah dikubur, meskipun cintanya luar biasa. Sehingga apa kata beliau? Orang yang tadi sibuk mencari kekasih pada akhirnya akan sendirian di alam kubur, sendirian akan melas. Dan saya menyaksikan bahwa yang bisa dijadikan kekasih dan kekasih terbaik dan pantas untuk dikasih hanya amal soleh. Karena amal soleh itulah yang kemudian betul-betul tidak hanya di dunia tapi di akhirat, di alam kubur dia akan menemani kita. Dia yang akan setia pada akhirnya untuk terus membersamai kita di alam kubur sampai alam akhirat. Dan amal soleh itu pula yang akan kemudian menyelamatkan kita dari siksanya api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan hadis yang ke-15 ini. Ini sudah lumayan lama ya. Mudah-mudahan kita yang masih diberikan umur ini kita pandai untuk kemudian menggunakan waktu untuk mempersiapkan diri. Meskipun kita tidak siap, harus kita persiapkan. Karena mau tidak mau ajal akan datang. Ajal kita akan habis. Mau tidak mau, siap tidak siap. Sehingga harus dipaksa siap. Dipaksa siap. Iman kepada Allah, yakinkan dengan mengulang-ulang kalimat tauhid, la ilaha illallah, itu kata Nabi akan mempertebal iman, akan memperbarui iman. Kalimat-kalimat tasbih. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Saya buka untuk yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para jemaah penuntut ilmu di subuh ini, semoga Allah memberikan kita semua kita doa kita mempunyai orang-orang tua, bapak ibu kita yang soleh dan soleha, dan mempunyai putra putri yang soleh dan soleha. Yang saya tanyakan mengenai alam cerita kubur tadi Pak. Jadi sebelah saya ini punya 17. Tapi rasanya dingin, saya begitu dingin kalau dari cerita kubur takut saya. Belum ada pertanyaan. Jadi yang saya tanyakan begini Pak. Kita nih pada saat ini kan hak tanah kubur dengan persiapan kubur. Jadi saat ini kan kita lihat di kuburan ini jatahnya kita kan 2 meter 1 meter Pak ya. Semua jatahnya begitu pasti kan. Tapi ternyata kita sering ambil tanah kita, bukan tanah kita, tapi di wakaf umum, tanah kuburan umum, kita orang tua kita, mungkin keluarga kita, misalnya itu dilebar kan itu Pak. Apalagi orang rokok dan orang pendekar itu sampai digabungkan betul gitu kan. Yang saya tanyakan, tanahnya siapa gitu kan? Bukan kuburan pribadi kan, wakaf pribadi kan. Kalau pribadi boleh Pak, bahkan rumah kita lebar kayak kuburan Cina nggak apa-apa gitu kan. Jadi saya kajian seperti itu gitu. Saya ngerti. Jadi ini nanti apakah menyebabkan, apalagi biasa di tahun ini malam Jumat kita tahlil, takut tahlil kita tidak sampai di kuburan tadi menuntut kita nangis-nangis atau memanggil anak orang itu berlebar. Ini ada pertanyaan seperti itu. Saya takut apakah saya termasuk golongan itu, jadi misalnya apa bisa dibuka lebar-lebar. Nah ini yang saya tanyakan, adanya wakaf kubur pribadi. Makanya orang dahulu ada wakaf pribadi, hati-hati, dan wakaf umum kita ngambil tanah lebar-lebar. Sehingga kawan saya waktu di Mekah, di Madinah itu ada ma'ala dan baki, itu kecil-kecil, ya ujung kecil, kan? Apalagi yang orangnya pede, nah itu jadi apakah di daerah sana sudah jadi contoh Rasulullah hanya patokan kecil
kita lebar-lebar. Jadi pertanyaan takut doa-doa kita tidak sampai ke malam Jumat. Jadi kita tuh kasihan dengan kita dan di alam kubur orang tua kita. Demikian Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ini sebenarnya sudah tepat tadi yang beliau sampaikan. Jatah kita ya hanya itu 1 kali 2. Mau ngambil lebih buat apa? Buat WC tak ada gunanya di situ. Tapi kadang keluarga nih yang ambisi, mau dilebarkan lah. Sempit saja itu tidak cukup apa? Udah berlebih-lebih itu cukup apa yang 1 meter kali 2. Kadang keluarga, apalagi yang mungkin punya ya, orang punya. Ini kadang tingginya yang wah itu, dilebarkan makamnya, bahkan dia bisa beli itu, mau bayar saya, mau bayar saya minta yang 3 meter kali 6. Wah, buat apa? Buat WC kan? Ini yang kemudian kadang kita salah paham. Apalagi di pemakaman umum. Pemakaman umum ya, itu kita dikasih. Namanya wakaf umum kan, wakaf untuk makam. Kita dikasih. Kok minta lebih ya? Ambil secukupnya dong. Yang cukup ya 1 meter kali 2. Tidak boleh itu hukumnya. Tidak boleh. Kalau mau dibeli kepada siapa? Itu tidak bisa dijual barang wakafan. Barang wakaf itu sudah tidak bisa dijual. Sehingga tidak ada yang namanya orang lelang masjid. Enggak ada. Kalau ada orang lelang masjid, itu berarti kiainya perlu dipertanyakan. Ini agak bermasalah juga kalau masjid dilelang. Jadi mau bayar berapapun ya tetap tidak bisa, jatahnya segitu. Itu untuk kemanfaatan orang banyak soal wakaf. Kalau berkaitan dengan wakaf ya. Apakah kemudian pengaruh kepada mayitnya? Tentu kalau mayitnya yang wasiat, yang pesan, nanti kalau saya meninggal saya bikinkan yang lebar. Ini mungkin bahaya kepada mayitnya nih. Sudah meninggal kok minta banyak-banyak, ketimpa lagi nanti, berat itu. Berat loh. Kalau kemudian ini karena inisiatif ide ahli warisnya, keluarganya yang pingin lebar-lebar ini untuk menunjukkan mungkin kalau dia orang punya lah, orang besar lah, apalah, nanti yang kena imbas dosanya ya ini yang buat ulah nih. Yang buat ulah kan keluarganya. Kalau ahli warisnya yang apa, mayitnya yang pesan, yang buat ulah berarti ahli mayitnya. Kalau tapi cuma kan jarang mungkin ada mayit yang sebelum meninggal wasiatnya begitu, minta dilebarkan tempatnya kan. Pada akhirnya juga sempit, kan ditutup juga nanti. Mau lebar pun ya sempit juga. Itu kalau masalah dosa apa tidak ya, salah apa tidak. Kalau salah, dosa tidak, itu dosa kan ya. Siksa apa tidak, siksa ya Allah yang menentukan kalau siksa. Cuma bisa kita, itu yang jelas tidak boleh karena itu pemakaman umum. Apalagi misalnya di semen, di semen sampai lebar makan tempat, itu tidak boleh hukumnya. Kecuali itu orang soleh dan itu ala kadarnya. Jangan kemudian kasih cukup yang sampai lebar gitu. Ala kadar orang soleh. Makanya orang soleh itu jarang di pemakaman umum. Kiai itu ada makam pribadinya, ada tempat makbarohnya. Ya mungkin itu tujuan. Kiai kan paham agama ya, paham hukum, paham syariat, sehingga banyak dari kiai-kiai itu yang wasiatnya ya. Karena kalau kiai ini pandangan orang biasa akan dimegahkan sampai ke makamnya, sehingga tidak banyak yang kita temukan seorang kiai, seorang wali yang ada di pemakaman umum. Tujuannya mungkin itu sudah dipesan dulu sebelum wafat. Cukup Pak ya. Kalau doa-doa kita Pak mantul atau enggak Pak?
Urusan doa mantul apa tidak itu tidak ada kaitannya dengan pengambilan tanah. Insya Allah kirimannya tetap sampai, asalkan kirim. Jangan sampai tak kirim. Benar lagi yang menanyakan Ibu. Jadi kalau tadi menegaskan pada pertanyaan Pak Polis bahwa apa membesarkan atau melebarkan pajak apa pemahaman itu dilebarkan itu ya yang apa sebenarnya ada kaitan dengan yang mati itu hanya hidup bisa berapapun tapi sebesar-besarnya di pemakaman insya Allah tak mungkin sebesar di pemakaman pribadi masih sewajarnya bahkan malah dia tidak mungkin berani melebarkan kecuali meninggikan ya ditinggikan makin tinggi misalnya ditinggikan biasanya kayak gitu kalau melebarkan pasti sama apa yang terus wakaf biasanya di Jogja. Jadi justru kalau yang mungkin perlu agak dikoreksi mungkin menjadi pertanyaan terutama di FDNB ini kan juga mengurusi pelatihan jenazah perawatan jenazah berkaitan dengan tanah wakaf tanah wakaf yang sudah diwakafkan ya. Tanah wakaf ini kan diwakafkan untuk pemakaman dipasrahkan ke nadir kemudian dikelola oleh nadir ya, nadir yang menerima wakaf ini kalau nadir yang menerima wakafnya wakaf madrasah atau wakaf pesantren itu modalnya banyak karena harus di semen harus bangun tapi kalau wakafnya itu wakaf kuburan ini tidak perlu modal ya kasih pengumuman siapa yang mati kubur sini tidak perlu modal ya tinggal nanam orang yang mati itu sudah menjadi dalil yang jadi masalah oleh pengelola wakaf ini dibikin misalnya perkumpulan fardu kifayah dibikin keanggotaan misalnya ini di RW 12 ada tanah wakaf untuk pemakaman semua data warga dikumpulkan kemudian menjadi anggota misalnya pendaftaran anggota per orangnya 10.000 nah, sekeluarga berapa dibalikan nanti dimakamkan di situ yang jadi pertanyaan itu ketika ada orang yang meninggal di luar keanggotaan itu kemudian untuk pemakaman harus bayar 2,5 juta minimal karena kayak gitu karena bukan anggota nah itu hukumnya gimana yang perlu terjadi pertanyaan nadir yang memberi tarif ini uang itu ini kan tanah wakaf yang ukurannya 1x2 meter kenapa kok jadi ada biaya yang 2 juta dan kalau tidak membayar cari bapak di sini pindah ke makam sana orang ini tidak mampu lagi suruh bayar 2 juta langsung karena itu tanah wakaf semua nah itu gimana hukumnya banyak terjadi kan seperti itu orang yang ngontrak di sini nggak ikut anggota kan mati di sini mau dikubur di sini susah jadi kan nggak 2 juta ini pernah terjadi makanya di sini kita biar terbuka silakan dijawab karena saya sudah pernah bahas itu berkaitan dengan wakaf ya. Setahu saya wakaf itu mauquf alaihnya
Itu kan bisa umum, bisa pribadi. Misalnya ini tanah saya wakafkan untuk anak-anak dan keluarga saya untuk pemakaman. Itu berarti khusus untuk mereka. Khusus itu. Tapi kalau misalnya siwat wakafnya, saya wakafkan tanah ini untuk siapapun yang meninggal boleh ditanam di sini. Maka siapapun yang meninggal berhak ditanam di situ. Sehingga kalau ada nazir wakaf ya, yang kemudian memasang tarif bagi orang-orang yang bukan keanggotaan dia, padahal siwat wakafnya, ucapan wakafnya awal itu untuk umum. Beda kalau untuk orang-orang yang meninggal di gang swasembada misalnya, itu beda lagi. Berarti yang lain tidak berhak ke situ, karena itu dari wakifnya langsung. Kalau masalah pemanfaatan wakaf itu kan tergantung wakifnya. Wakifnya saat mewakafkan ini siwatnya bentuknya seperti apa. Kalau khusus untuk orang swasembada, yang lain tidak boleh. Tapi kalau bahasanya siapapun yang meninggal boleh dimakamkan di sini. Siapapun berhak berada di situ. Apakah kemudian salah ada panitia wakif, terutama tentang makbarah, kemudian memberikan tarif bagi non anggota ya, selain anggota di situ, padahal siwat wakifnya umum saat wakafan dan itu sudah ada saksinya banyak, karena orang-orang tua di sini mungkin masih hidup misalnya, maka keliru sekali kalau membatasi itu. Atas nama apa dia kemudian meminta bayaran sampai misalnya 2,5 juta? Atas nama apa? Mau dijual? Tidak bisa dijual itu barang wakaf. Mau digadaikan? Juga tidak masuk akal digadaikan. Atas nama apa dia minta bayaran? Lebih-lebih orang meninggal itu sudah susah kan keluarganya, sudah ketimpa musibah, suruh bayar lagi kuburannya. Ini kan sudah jatuh ketimpa tangga, sakitnya 2 kali. Mestinya kita ngasih, malah kita minta itu. Kita kayak preman. Orang sudah sakit kita pukul. Kalau itu pemakaman umum dan memang tidak dikhususkan untuk daerah A, kampung A, maka siapapun boleh masuk di situ. Itu namanya kita menghalangi niat baik wakifnya yang awal. Mestinya semakin banyak yang memanfaatkan di situ, pahalanya semakin banyak mengalir kepada wakifnya. Gara-gara hanya oleh pihak nadirnya dikhususkan misalnya untuk orang gang swasembada, yang meninggal 1 tahun mungkin cuma 5, 4. Pahala, aliran pahalanya sedikit itu. Andaikan ketika ada orang meninggal, ada orang pamitan mau dimakamkan di daerah sini dikasih, itu kan akan membantu melancarkan niat awal wakifnya. Ini yang mungkin bisa saya jawab. Cuma kalau umum dibatasi berarti salah pihak nadirnya, karena sudah kadung umum. Apalagi pakai tarif. Dibatasi saja tidak boleh misalnya gitu. Itu sudah keliru, apalagi harus bayar. Nah, itu tambah keliru kan. 2,5 juta lagi itu tak normal ya. Cuma 1 kali 2 meter harganya 5 juta. Ya Allah, ini parah kalau ini. Oh, kita beli tanah aja tidak segitu harganya. Biasa 1 meter itu cuma ada yang 600.000 kan, ada yang kalau kali per meter ada yang mungkin 700.000, ada yang 1 juta, itu sudah mahal sekali tuh. Kalau kali 1 hektar kan berapa duitnya kan gitu. Ini kalau 2,5 juta, itu bukan orang jualan, itu orang malak itu. Itu yang bisa saya jawab ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin bisa sambil dikaji lagi nanti. Ini pertanyaan terakhir. Mari kita tutup dengan untuk majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.